Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan pengajian atau kajian dari guru kita Buya Ar-Razi Hashim tentang yaitu ujian yang paling besar ya. Ujian yang paling besar, orang ada yang mengatakan atau berpandangan bahwa tidak punya duit ya, kurang rezeki atau sakit. Nah, di sini guru kita menerangkan tentang ujian terbesar adalah ujian nafsiyah atau ujian yang disebut dengan egois dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menghadapi, melalui daripada ujian-ujian tersebutnya. Ujian ini memang banyak, tapi insya Allah nanti akan dijabarkan oleh guru kita tentang kajian ini, insya Allah bermanfaat. Kita dengarkan, kita simak baik-baik. Mudah-mudahan ini bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, agar hidup kita semakin terarah, hidup kita semakin lebih baik lagi. Kita simak penjelasan dari guru kita Buya Ar-Razi. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe dan share seluas-luasnya. Terima kasih. Saksikan. Dunia ini hanya main-main. Kalau main-main berarti nggak sungguhan, nggak ada yang sungguhan. Karena dia main-main, maka dia cuma sementara. Kapan dunia itu menjadi masalah? Kalau orang serius dengan dunia. Serius bekerja boleh, tapi serius dengan dunia jangan. Itu beda. Ya. Kerja itu bagian dari ibadah, badan, pikiran kita. Tapi kalau dunia ini, enggak. Dunia itu apa saja? Tubuh ini, rumah kita, kendaraan kita, keluarga kita, dan yang paling bahaya, kekuasaan, jabatan. Itu main-mainan semua. Nah. Lalu beliau mengatakan, rehatkan. Sudah jadi bahasa Indonesia, roha, rehat. Rehat itu bukan bahasa Indonesia. Rehat itu bahasa Arab. Nafsak. Jadi coba perhatikan, yang direhatkan nafsu, bukan kolbu. Rehatkanlah nafsu. Jiwa, diri, ego. Nah, yang sulit kita urus itu ego, nafsu, kedirian kita. Dari apa? Daripada tadbir. Tadbir sudah jadi bahasa Indonesia juga, bahasa Melayu. Mengatur. Yang bukan kita yang mengaturnya. Pernah nggak merasa begini Bapak Ibu? Saya yang kerja, kok dia yang dapat? Pernah nggak? Nah itu orang yang mikir begitu, berarti dia memikirkan yang Allah sudah atur. Ujian itu nggak hanya sakit. Ujian itu nggak hanya ketika seseorang duitnya sedikit. Ujian itu bukan hanya sekedar sifatnya materi yang berkurang. Keluarga orang tercinta berpulang. Ekonomi lagi seret, bukan hanya itu. Ujian yang paling berat itu ujian nafsiyah. Ujian ego. Perasaan aku sudah benar, kok disalahin? Perasaan aku sudah berjasa, kok tidak dihargai? Pernah begitu? Ya, itu sudah sunnatullah, sudah hukum alam. Allah ciptakan untuk menguji kekuatan kalbu manusia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita masih suka protes, berarti jiwanya belum rehat. Walaupun pulang ke rumah, tapi pikirannya terbang. Walaupun bisa tidur sejenak, bangun tidur berpikir, besok bekerja lagi, besok orang lagi. Ya. Fama qama, apa kata beliau? Kenapa kita harus rehat? Kenapa kita tidak usah memikirkan yang sudah diatur? Fama qama, maka apa yang telah qama, diatur, diurus bihi terhadapnya ghairuka, selain engkau, yaitu Allah. Anka, darimu, la takum, janganlah engkau mengurusnya, linafsik, untuk dirimu. Rezeki, jabatan, pujian, cacian, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita siap dipuji, tapi adakah kita siap dicaci? Ria itu ada dua, senang dipuji, takut dicaci. Itu ria. Tentunya sedang dipuji terhadap yang bukan sebenarnya itu perbuatan kita. Kalau kita dipanggil oleh Allah, marilah sholat, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Maka saat itu kita dapat sholat karena dibantu oleh Allah. Yang seharusnya dipuji kita atau Allah. Oleh karenanya, sholat itu setiap rakaat mesti baca surat pujian, surat Al-Fatihah. Setelah basmalah ada alhamdulillahirabbil alamin. Pujian ini hanya untuk engkau ya Allah. Yang layak mendapat pujian atas sholat kami hanya engkau. Jangan terjebak kepada aliran kebatinan. Yang sholat ini engkau lah ya Allah. Wah, Allah kok sholat? Pernah nggak Allah sholat? Nah, itu ajaran kebatinan dan itu penyimpangan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa,
Tadi sudah kita dengarkan kajian dari guru kita yang mulia Buya Ar-Razi, sangat jelas ya, walaupun kajiannya singkat, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya, kita semakin lebih baik dalam kehidupan, bahwa hidup di dunia hanya sementara, ya, akhirat selama-lamanya. Tadi guru kita mengatakan dunia ini hanya main-main, maka sifatnya main-main, maka sifatnya adalah sementara, tidak ada yang abadi. Oleh karena itu perbanyak amal ibadah untuk bekal akhirat kita, karena dunia akan kita tinggalkan selama-lamanya dan kita akan hidup di akhirat yang abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan kajian ini hidup kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita semakin terarah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menambah ilmu buat diri kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Jangan lupa kita akan sambung lagi dengan kajian-kajian guru kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.